Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin membahas mengenai minyak goreng ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu ada apa sih? Ya nggak sih? Minyak goreng di Indonesia itu mengalami harga yang sangat gak masuk akal ya. Udah harganya naik, barangnya langka ya. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan di channel YouTube saya, itu ada 4 alasan ya teman-teman. Salah satu alasan kenapa minyak goreng langka itu adalah karena permintaan minyak goreng itu semakin banyak dan jumlah produsennya itu lebih sedikit daripada jumlah permintaan. Nah, tapi gini teman-teman, minyak goreng ya itu kan bahan dasarnya adalah kelapa sawit, ya kan? Sedangkan Indonesia itu adalah salah satu negara dengan lahan kelapa sawit terbesar. Nah, jadi di luar negeri itu minyak goreng memang mengalami kenaikan dari harga 1.100 USD menjadi 1.340 US dollar, dan itu kenaikannya sangat-sangat signifikan, sehingga para produsen minyak goreng itu lebih memilih menjual produknya itu ke luar negeri. Kenapa? Ya supaya untungnya gede, cuannya banyak, ya kan? Karena kalau misalnya menjual di negeri sendiri itu untungnya kurang banyak. Nah, tapi di sini kalau misalnya saya lihat, saya amati ya, ini tidak menjelek-menjelekan, ini hanya sebuah opini ya nggak. Semua orang itu bebas berpendapat asalkan ya memang sesuai kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari analisa saya ya teman-teman, itu produsen menjual minyak goreng di luar negeri untungnya kan sudah banyak. Nah, ditambah lagi di Indonesia sendiri minyak gorengnya itu dibikin langka supaya apa? Karena kalau misalnya dalam hukum pasar, hukum dagang, itu kalau misalnya produknya sedikit ya, itu harganya pasti mahal. Jadi untungnya double. Ya enggak? Nah, jadi di luar negeri jualnya, diekspor udah dapat untung banyak, di luar negeri dijual juga harganya naik sehingga untungnya juga banyak. Seperti itu teman-teman. Nah, seharusnya sebatas kritik ya untuk produsen minyak goreng ya teman-teman. Ini kritikan dari saya, seseorang yang bukan siapa-siapa ya. Jadi gini, kalau misalnya menjual minyak goreng di luar negeri itu untungnya besar, untungnya banyak, ya sebenarnya itu justru bagus. Tapi gini teman-teman, kalian hanya perlu memproduksi minyak goreng lebih banyak. Dengan cara apa? Merekrut tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Ya enggak? Justru kalau misalnya ada fenomena di luar negeri itu minyak gorengnya itu harganya mahal, permintaannya banyak, ya itu justru kalau misalnya dilihat dari sisi positif ya, itu justru kita yang diuntungkan, kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru ya, seperti itu. Terus berikutnya yang kedua, kalau misalnya boleh kritik ya, kalau boleh saya mengungkapkan kritik saya, seharusnya yang dipenuhi itu adalah kebutuhan di negeri sendiri terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya logikanya di negeri sendiri aja masih butuh, kenapa dijual ke luar negeri? Ya, gitu kan? Nah, kalau misalnya di Indonesia itu udah terpenuhi, udah cukup, barulah diekspor, ya nggak? Yaitu solusi yang tadi, dengan cara merekrut tenaga kerja yang lebih banyak sehingga bisa memproduksi minyak goreng lebih banyak. Oke, ya ini hanya sebatas pendapat aja sih. Buat teman-teman yang lain yang mungkin punya pendapat apa sebenarnya yang terjadi di negara kita ini sehingga minyak goreng itu harganya mahal, coba kalian bisa tulis di kolom komentar di ini ya teman-teman. Dan gini, kenapa harus minyak goreng loh? Ya, karena apa? Minyak goreng itu produk komoditas. Produk komoditas itu produk primer. Ya, jadi kebutuhan itu ada 3, kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang digunakan dalam keseharian kita, ya, seperti kebutuhan sembako misalnya. Orang nggak punya duit, orang punya duit tetap makan. Gimana pun caranya harus bisa beli nasi, beli minyak goreng buat masak, ya nggak? Itu bisa dibilang produk tersebut adalah produk komoditas. Nah, kalau misalnya yang naik itu kebutuhan tersier, seperti misalnya pajak Ferrari naik, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya minyak goreng naik, gula pasir naik, beras naik, apa-apa naik, ya yang pusing semuanya gitu loh. Yang pusing semua orang, khususnya orang-orang yang menengah ke bawah gitu teman-teman ya.
Karena apa? Karena mereka juga butuh makan, teman-teman. Ditambah lagi sekarang untuk segi UMR ya di beberapa kota itu ya masih segitu-gitu aja. Naik sih naik, tapi sangat-sangat sedikit. Naiknya itu tidak signifikan untuk UMR di beberapa kota ya teman-teman. Ada yang UMR kotanya masih 1.850 ya, di kota saya 1.850, ada yang 2.200.000 di Kabupaten Semarang ya, kota Semarang 2.200.000 lah, sekitar segitu. Dan kalau misalnya barang komoditas naik sedangkan gaji UMR aja masih segitu-gitu terus, ya yang terjadi orang kerja nggak bakalan kaya. Karena apa? Ya kerja hanya dibuat apa ya? Gali lubang tutup lubang, kerja cuma buat makan. Itu yang repot. Karena apa? Kalau misalnya kita ingin sukses, kita itu harus bisa kerja buat makan dan kita bisa menyisihkan untuk menabung. Ini gimana mau menabung? Kalau misalnya apa-apa naik, dan ada isu lagi ya teman-teman, tapi nggak tahu ini bener apa enggak, katanya bahan bakar itu harganya naik. Bahan bakar minyak ya, BBM itu ada isu naik lagi. Ya, oke teman-teman, dan gini teman-teman, ada yang tanya sama saya kemarin, Bang, kalau misalnya ini ada nggak indikasi penimbunan produk? Kalau misalnya saya nggak berani menyimpulkan ya teman-teman, tapi yang jelas dalam dunia perdagangan pasti ada istilah penimbun dan pasti ada oknum yang melakukan penimbunan, ya itu pasti ada. Nah, saya sendiri juga seorang penimbun produk, tapi bukan produk komoditas. Misalnya gini, misalnya nih saya mendengar misalnya ada informasi, wah ini rokok Suang Kretek bulan depan naik nih, dari satu slop yang 50.000 jadi 60.000, per slop 10.000. Saya beli di harga lama, saya stok sendiri di rumah. Saya bisa dikatakan penimbun ya. Saya order 5 karton misalnya. Tapi kan saya nggak merugikan banyak orang, nggak ada yang saya rugikan, ya gak? Karena apa? Itu bukan barang komoditas. Berbedanya kalau misalnya apa ya? Bisa dibilang gini, udah barangnya langka, masih ditimbun juga produknya. Nah itu kan berbisnis di atas penderitaan orang lain ya kan. Udah ditimbun, dijual dengan harga yang lebih besar. Tapi gini teman-teman, saya ingin kasih tips sama kalian ya. Menimbun produk itu memang salah satu cara marketing dan itu pun juga sering saya lakukan, tapi sekali lagi perlu dicatat bukan untuk produk komoditas. Misalnya nih ada produk mainan anak nih, wah ini besok naik bang harga bahannya itu mahal, misalnya mainan anak, ya saya beli di harga lama, itu saya bisa dibilang menimbun produk, tapi bukan produk yang komoditas gitu loh, bukan produk sembako, bukan minyak goreng, bukan gula pasir, bukan beras, itu nggak masalah, nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau menimbun beras, ya, menimbun minyak goreng, itu yang banyak dirugikan. Kenapa yang naik bukan harga beras supaya orang tani itu senang ya? Kenapa kalau misalnya setiap panen, harga padi itu harganya pasti jatuh. Ya, ya sekali-kali dibikin ya harga padi itu harganya tinggi supaya petani senang. Karena memang rata-rata iya saya juga kurang paham ya teman-teman dengan fenomena yang ada di perdagangan Indonesia ini ya teman-teman. Tapi sekedar saran bagi kalian nih, misalnya saya kemarin juga ada yang menawarkan salah satu supplier ya, tapi sebenarnya bukan supplier sih, dia CV yang bergerak di minyak goreng, kirim email ya, saya sudah melakukan chatting, ingin menawarkan saya sebuah produk minyak goreng. Saya nggak mau sebut brand di sini, tapi yang jelas saya nggak mau menimbun produk minyak goreng. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menimbun produk ya yang bersifat komoditas, kemungkinan untungnya sebenarnya sedikit. Kenapa? Karena harga komoditas naik turunnya itu nggak bisa diprediksi. Kalau naik banget, kalau turun banget, kayak gitu. Ya jadi terkadang gini, di grosir itu juga banyak owner yang mengeluhkan sama saya, cerita, Mas ini fenomena ini terjadi lagi Mas. Iya bos, gimana bos? Jadi gini, banyak orang yang panik, wah ini minyak goreng langka, pada pesan di grosir tuh, Pak ini kalau misalnya besok ada sales minyak goreng kesini order yang banyak Pak, nanti saya pasti beli. Tapi giliran diorderkan sama pemilik grosir, nggak ada yang beli tuh. Kenapa bisa seperti itu? Kalau dalam dunia marketing itu disebut kepanikan pasar ya, kepanikan sementara pasar. Jadi orang itu takut nggak bisa masak, takut nggak bisa makan nih, nggak ada minyak goreng. Nah, tapi begitu tahu harganya yang tingginya nggak karuan ya, yang kenaikannya nggak masuk akal,
mereka juga akan berpikir dia mencari alternatif lain. Misalnya yang jual gorengan sekarang beralih jadi jualan jagung bakar kayak gitu. Dan efek kenaikan harga minyak goreng ini berakibat sangat luar biasa, khususnya di industri yang bergerak di bidang makanan ya, di kuliner lah, di rumah makan, di angkringan. Harga gorengan naik teman-teman, harga gorengan naik. Terus apa ya, ya bisa dibilang di industri rumah tangga juga mengalami kalang kabut ya teman-teman, karena kenaikan harga minyak goreng. Sebenarnya bukan hanya minyak goreng, tapi kalau misalnya ada sebuah produk yang bersifat komoditas atau bersifat kebutuhan primer itu mengalami kenaikan, pasti akan terjadi kepanikan massal kayak gitu. Ya, video ini tidak ada unsur untuk mengkritik atau apapun, hanya sekedar sharing aja ya teman-teman, hanya sekedar sharing. Ya kalau misalnya mau naikkan gaji UMR lah kayak gitu ya, dinaikkan gaji UMR, lembur per jamnya dinaikkan, nah itu kayak gitu teman-teman ya. Karena ya pusing ya kalau misalnya memang membahas hal seperti ini. Tapi bagi kalian tenang, kalau misalnya kalian ingin memanajemen supaya nggak mengalami kerugian ya. Jadi gini teman-teman, yang saya maksud, kalau misalnya kalian ingin berbisnis ya, pesan saya yang pertama, jangan pernah menimbun produk komoditas atau kebutuhan primer. Kalian boleh melakukan menimbun produk. Misalnya soal kretek nih naik nih tanggal 10 besok. Saya sudah istilahnya udah warning sama subscriber saya yang mau jadi distributor, bisa sampai tanggal 10 bulan ini ya teman-teman. Itu bisa. Kalau misalnya mau menimbun di harga lama, boleh nanti dijual di harga baru. Nggak masalah. Itu bukan produk komoditas. Misalnya lagi yang naik misalnya adalah produk, misalnya produk seperti amplop atau produk plastik, nggak masalah teman-teman. Itu nggak setiap hari dipakai, iya nggak? Nggak semua orang itu merokok, dan walaupun merokok nggak ada beberapa yang nggak suka kretek, ya nggak? Ada yang rokoknya filter, ada rasa-rasa, ada yang nge-vape, ada yang nggak ngerokok. Nah tapi kalau minyak goreng kan semuanya pakai. Ya teman-teman, ya kalau misalnya video ini dilihat oleh produsen minyak goreng, ya mungkin itu bisa dilakukan ya, hanya sekedar saran. Oke, sekelas saya orang yang bukan siapa-siapa ya, tapi di sini saya hanya ingin beropini. Saya memang di awal channel ini saya ingin membuat sebuah platform di mana saya itu bisa berpendapat ya. Saya ingin berpendapat juga, saya juga walaupun nggak ada power dalam dunia pemerintahan, tapi saya juga salah satu bagian dari masyarakat Indonesia. Negara kita demokrasi, jadi semua bisa berpendapat ya. Karena sesuatu perusahaan atau apapun itu atau perseorangan kalau ingin maju harus mau menerima kritik dan saran buat produksi yang lebih banyak. Karena Indonesia apa? Lahan kelapa sawitnya itu sangat luas ya. Ditambah banyak pengangguran pula, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ini, kalau misalnya kendalanya nggak ada bahan baku, itu nggak masuk akal. Kelapa sawit banyak. Yang kedua, nggak ada tenaga kerja. Bohong banget itu. Pengangguran itu banyak banget, teman-teman. Banyak sekali pengangguran di Indonesia. Terus kalau misalnya dengan adanya fenomena seperti ini yang harus dilakukan sebagai seorang produsen yang baik ya, produsen minyak goreng yang baik, penuhi dulu kebutuhan di negaranya sendiri. Setelah itu barulah ekspor produk kalian ya. Jadi untungnya juga double kayak gitu. Jadi yang penting kita itu aman dulu, karena kan kita kan istilahnya kan satu Indonesia ya, satu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya yang punya produsen minyak goreng, yang punya usaha yang bergerak di bidang minyak goreng, mungkin kalau misalnya menonton video ini bisa dipertimbangkan ya. Ya walaupun saya yakin mereka gak akan menonton video ini ya teman-teman. Maka dari itu bagi teman-teman semuanya, bantu channel YouTube ini tembus 100.000 subscriber, karena saya berharap dengan bertambahnya audiens YouTube saya, suara saya bisa lebih didengar. Terutama saat saya menyuarakan tentang sales ya, tentang bisnis sales, tentang bisnis marketing. Karena apa? Sales ya teman-teman, kalau misalnya bisa dibilang sales itu adalah profesi yang ya dibilang dipandang sebelah mata ya teman-teman. Maka dari itu saya membuat channel YouTube ini, dan alhamdulillah sekarang udah sampai 30.000 subscriber. Tahun 2022 semoga bisa tembus 100.000 subscriber. Supaya apa? Supaya profesi sales ini makin dilirik, makin diminati, dan tidak dipandang rendah oleh beberapa kalangan masyarakat. Oke, mungkin itu sih video saya kali ini.
Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian kata saya. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.